Om Swastiastu, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya Devi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya berkesempatan mempresentasikan akuntansi keperilakuan. Adapun 7 sub pokok bahasan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama, tinjauan umum akuntansi keperilakuan, yang kedua, akuntansi konvensional, yang ketiga, akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yang keempat, perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan, yang kelima, teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan, yang keenam, pendekatan normatif ke deskriptif, yang terakhir, pendekatan universal ke kontingensi. Yang pertama yaitu tinjauan umum akuntansi keperilakuan. Awal perkembangan riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran atau budgeting. Namun yang dominan dalam hal ini terus berkembang dan bergeser searah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. Yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang ketiga, untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi konvensional. Dalam akuntansi terdapat proses aktivitas yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkasan, dan kemudian menyajikannya ke dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh dua teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, dan memberi laporan pada para pengguna informasi akuntansi atau pada para pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Secara umum, pengguna akuntansi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pemakai internal, yaitu direktur atau manajer keuangan, direktur operasional, manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi. Yang kedua, pemakai eksternal, yaitu investor, penanam modal, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal. Selanjutnya yaitu sejarah. Pada tahun 1951, Controlship Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuat anggaran. Selanjutnya, pada tahun 1960, paradigma riset perilaku yang dilakukan oleh Stedry dalam disertasinya telah menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Selanjutnya yaitu pada tahun 1963 sampai 1965, karya Bedstone serta Cassill dan Cooper yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Selanjutnya pada tahun 1971 sampai 1979, Mock, Berfield, Maggie, dan Dehod, Banhasset, dan Dexter. Fokus dari studi-studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial, namun penekanannya mengalami pergeseran dari pengaruh fungsi akuntansi ke perilaku terhadap pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Studi yang mempengaruhi bidang ini dilakukan oleh Aston dan Libby, yang membantu membentuk suatu standar dalam desain eksperimental dan validasi internal
untuk pertimbangan riset yang diikuti. Selanjutnya yaitu teori pendekatan akuntansi keperilakuan. Menurut Hidayati tahun 2002 menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Demikian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Junaidi. Untuk materi selanjutnya yaitu dari pendekatan normatif ke pendekatan deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen sangatlah sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif. Pada tahun 1952, C. Agaris menerbitkan risetnya. Desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal seperti riset Agaris 1952, Hopwood 1972, dan Audrey 1978. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.